pohon-pohon lain pun ikut diproklamirkan. Kitab suci melalui Yesus mengatakan, datanglah musim panas. Ya, perhatikan di tayangan itu. Nah, sekarang kita lihat tayangan berikutnya. Itu adalah KKR demi KKR yang dilakukan. Ya, yang saudara lihat itu adalah Reinhard Bonnke, Agustus 1989 di Bujumbura, Burundi, Afrika. Kemudian KKR Reinhard Bonnke lagi di Zaire, Afrika, Agustus 1991 dihadiri 360.000 jiwa. Kemudian yang berikutnya itu adalah KKR di Manila, Filipina, dilayani oleh Bapak Benny Hinn. Kemudian yang berikutnya lagi, ini mencapai jumlah terbesar dalam sejarah. KKR 3 hari di India, di Mumbai, dulu Bombay, sekarang Mumbai. 3 hari KKR, hari yang pertama dihadiri 1,1 juta jiwa. Hari yang kedua dihadiri 1,3 juta jiwa. Dan hari terakhir, hari yang ketiga, 2 juta manusia memadati itu lapangan, merupakan KKR terbesar sepanjang sejarah. Kemudian yang berikutnya, itu adalah KKR dari Peter Jongren di lapangan sepak bola Ngurah Rai Denpasar, Bali. Hari Senin sampai Kamis 19 sampai 22 Juni tahun 2006 hadir 20.000 jiwa. Lapangan sepak bola itu penuh sesak. Kemudian Peter Jongren datang lagi di tempat yang sama di Denpasar, Bali, September 2008. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tumor menghilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, acara Benny Hinn di Mumbai yang dihadiri jutaan orang, mereka menerima 300.000 surat yang mengatakan terima kasih Pak, kami telah menerima, kami telah mengalami kesembuhan ilahi. 300.000 orang disembuhkan di India. Nah, berikutnya Matius 24 ayat 34 ditulis dalam kitab suci, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Apa maksudnya? Mereka yang lahir pada tahun 1948 belum mati semuanya, maka Isa Al-Masih akan datang kembali. Dajjal Antikris akan dinyatakan, jemaat pilihan mengalami pengangkatan. Sebelum angkatan ini berakhir, sebelum mereka yang lahir tahun 1948 habis, semuanya itu sudah terjadi. Maksudnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sudah datang, pengangkatan jemaat atau rapture sudah terjadi, Dajjal Antikris dinyatakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, satu angkatan itu berapa tahun? Nah, kita lihat tayangan berikutnya. Kita lihat ada ayat-ayat di sana, Bilangan dan Mazmur. Saudara bisa catat. Nah, di dalam tayangan ini adalah zaman umat Allah meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian 40 tahun. Kita lihat tayangan berikutnya. Satu angkatan itu adalah 50 tahun. Itu tertulis dalam ayat di sana, Imamat pasal 25. Nah, kemudian satu angkatan yang berikutnya, kita lihat tayangan berikutnya, Mazmur 90 ayat 10, ialah usia manusia itu 70 tahun.
dan kalau ia kuat adalah 80 tahun. Dengan demikian, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Allah, ada 3 teori tentang satu angkatan. 40 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun. Kita tidak menghitung yang 80 karena manusia itu bukan manusia yang kuat. Jadi teorinya 40, 50 atau 70. Nah, kalau penghitungan itu dimulai dengan proklamasi Israel 1948, maka sekarang kita lihat tayangan berikutnya. 1948 tambah 40 berarti 1988. Ternyata Yesus belum datang, berarti itu sudah lewat, berarti itu tidak benar. Kemudian 1948 ditambah 50 tahun, tahun Yobel, berarti jumlahnya 1998. Ternyata Yesus juga belum datang. Maka Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Allah, tinggal satu teori yang belum terbukti, dan ternyata satu angkatan tidak ada yang lebih dari ini. Di seluruh kitab suci, seluruh Alkitab saya sudah mencari, tidak ada kemungkinan yang lain. Hanya 40 tahun, 50 tahun, dan 70 tahun, tidak ada yang lain. Maka berarti 1948 ditambah 70, maka jumlahnya adalah tahun 2018. Nah, sekarang kita lihat tayangan berikutnya. Ada teori tentang tribulation, tentang aniaya. Yang pertama adalah pre-tribulation, sebelum 7 tahun. Yang kedua adalah mid-tribulation atau pertengahan masa sengsara, 3,5 tahun, terjadi rapture, dan kemudian post-tribulation. Saya menyatakan dengan tegas, post-tribulation itu pasti salah. Kita fokus sekarang kepada pre atau mid, 7 tahun sebelum atau 3,5 tahun sebelum 2018. Nah, kita lihat tayangan di situ, 2018 dikurangi 7 tahun, berarti tahun 2011. Artinya kalau ini benar, kita aman dalam tanda kutip sampai akhir tahun 2011. Tapi sejak tahun 2012, semua menjadi tanda tanya. Jika mid-tribulation yang benar, 2018 dikurangi 3,5 tahun atau dikurangi tahun keempat, berarti tahun 2014. Jadi dengan kata lain, peta zaman berbicara tentang tahun dari zaman kita akan berakhir, artinya sebelum Yesus datang, antara tahun 2011 sampai tahun 2014. Kita tidak tahu secara persis kapan Yesus datang, tapi secara hitung-hitungan garis besar antara akhir 2011 sampai 2014. Nah, kita kembali kepada diagram peta zaman. Sudah perhatikan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, nah sekarang kita lihat hari keenam. Kita sekarang berada di sana. Hari keenam itu menjelang hari keenam berakhir. Nah, kita lihat sekarang gambar berikutnya. Ada orang di sana, itu kurang lebih posisi kita tahun-tahun ini. 7 tahun masa Antikris, masa si Dajjal, terbagi 2, 3,5. Artinya kemungkinan tahun 2011 berakhir menjelang atau awal tahun 2012 atau di tahun 2014. Setelah itu terjadi kedatangan Tuhan dan masuklah pada hari yang ke-7, milenium yang ke-7, milenium damai. Nah, kita lihat tayangan berikutnya.
Di sini kita memperhatikan pelajaran tentang peta zaman diakhiri dengan diagram dan ilustrasi ini. Itu adalah hari-hari atau yang lebih tepat adalah tahun-tahun dan bulan-bulan terakhir menjelang kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, kita lihat tayangan berikutnya. Mei 2006 di Jakarta, Bapak Benny Hinn penceramah. Oke, kita lihat tayangan berikutnya. Dalam ceramah itu tiba-tiba Bapak Benny Hinn berdiam diri dengan linangan air mata dan dengan pelan dia berkata, masa kerja kita maksimal hanya tinggal 5 tahun lagi. Dengan kata lain, masa penginjilan, masa kita berjuang adalah 2006 ditambah 5 tahun, berarti tahun 2011 berakhir. Itulah masa di mana kita berjuang untuk Tuhan. Sekali lagi kita tidak tahu ketepatannya, semua itu hanya ancer-ancer saja. Kita lihat tayangan berikutnya. Ya, di sana ada tertulis pohon ara, bicara tentang bangsa Israel, ditebang Imperium Romawi tahun 70, dan itu merupakan awal dari akhir zaman, meletus Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian Israel diproklamirkan, pohon ara mulai bertunas bersama pohon-pohon yang lain, India, Indonesia, Pakistan, dan lain-lain. Kemudian setelah itu datang musim panas. KKR di mana-mana, seminar di mana-mana. Korea Selatan 1990 tidak ada satu gereja di sana. Hari ini 30-40% penduduk Korea Selatan adalah umat Kristiani. 1990 ditandai sampai dengan tahun itu tidak ada satu gedung gereja di Korea Selatan. Tapi sekarang ini lebih dari 4.000 gereja ada di Korea Selatan. Belum lagi di Nigeria, belum lagi di Kolombia dan di tempat-tempat lain. Afrika bagian selatan 40-50% sekarang telah menjadi umat Kristiani. Salah satu gereja terbesar di dunia adalah Korea Selatan, Bapak Yonggi Cho, dan salah satu yang juga tidak kalah besar adalah di Nigeria. Ya, dengan tanah yang begitu luas, Allah memberikan gereja ini lebih dari 600 hektar tanah. Mobil antar jemput jemaat 250 unit. Dan itu merupakan satu gambaran panen raya sudah terjadi. Nah, kemudian satu hal yang saya ingin tambahkan, bahwa pada saat Yesus Kristus datang kali yang kedua, Isa Al-Masih datang, bukan seluruh umat Kristiani diambil Tuhan. Tidak seluruh umat Kristiani diangkat oleh Allah. Tidak semua umat Kristiani mengikuti rapture. Hanya umat pilihan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara pemirsa, catat Markus 13 ayat 26-27. Demikian juga ada di dalam Matius 24 ayat yang sama dengan itu. Dan sekarang kita lihat tayangan berikutnya, Matius 24 ayat 36. Saya akan menjelaskan ayat ini. Yesus mengatakan akan hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Terjemahan ini akan hari dan saatnya itu ada sesuatu yang salah di sana. Bahasa Yunani, bahasa aslinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris King James Version dengan tepat. Bahasa Yunaninya adalah
akan hemera dan hora. Akan hemera dan horanya tidak seorang pun yang tahu. Hemera itu bicara tentang hari, hora itu bicara tentang jam. Jadi kesalahan penerjemah bahasa Indonesia akan hari dan saatnya, akan hari dan waktunya. Kalau saat atau waktu itu bisa 100 tahun lebih, dan itu adalah terjemahan yang salah. Ya, yang benar adalah antara hari dan jamnya. Artinya tahun bisa diprediksi, tapi ketepatan hari dan jam tidak seorang pun yang tahu. Dan dengan demikian saya sudah mengoreksi ayat itu, bahwa yang dimaksud Yesus ketepatan hari dan jam yang tidak diketahui. Lalu yang terakhir, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Saudara nanti bisa baca, pada waktu itu 2 orang di atas tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan, 1 dibawa, 1 dibiarkan tertinggal. 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang kerja di dalam rumah, 1 diambil, 1 ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, yakinkah Anda bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang yang ikut terangkat dan bukan orang yang ditinggalkan Tuhan? Allah memberkati. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat, Shalom. Pemirsa yang bahagia, baru saja uraian pemaparan tentang akhir zaman dengan topik pohon ara telah selesai kami sampaikan. Maka sekarang yang menjadi perenungan permasalahan adalah, siapkah Anda? Karena hari-harinya sudah semakin dekat, tinggal hitung bulan dan tahun. Yakinkah Anda bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan yang ikut terangkat menyongsong kedatangan Yesus, atau saudara adalah orang yang akan ditinggalkan? Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.